Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, Waalaikumsalam, malam Pak. malam. Oke, teman-teman. Sekarang sudah jam 7 lebih 10 ya. Jadi ini sepertinya cuma 10 orang saja yang datang. Jadi saya mulai aja. Biar kita juga nggak terlalu malam banget ya, karena kan sekarang juga bulan puasa ya. Jadi sesuai dengan ketentuan kampus, perkuliahan yang setengah 7 akan dimulai jam 7 sampai dengan maksimal di jam 9 malam ya. Oke, teman-teman, kita sekarang ketemu lagi di mata kuliah akuntansi biaya. Kalau saya lihat dari nama-namanya, sepertinya semester kemarin ada yang saya ampuh sepertinya, seingat saya ya, di praktek akuntansi jasa dagang bukan? Ya, nah ada beberapa ya. Iya, betul Oke, Pak. betul ya, oke sip. Oke, sekarang kita ada di mata kuliah akuntansi biaya teman-teman. Jadi ini salah satu cabang keilmuan dari akuntansi yang dia ini memang sesuai dengan namanya ya, dia ini lebih kepada perhitungan biaya-biaya, dan akuntansi biaya ini dia itu nanti kita itu lebih mengarah kepada sektor manufaktur, karena bukan berarti jasa dan dagang tidak bisa kita pakai akuntansi biaya, tetap ada, cuman kita akan lebih case-nya nanti lebih banyak ke ke apa, sektor manufaktur, karena sektor manufaktur itu merupakan sektor yang ini ya, dari segi kompleksitas biayanya itu yang paling kompleks dia dibandingkan dengan sektor jasa atau sektor dagang, seperti itu teman-teman. Oke, sebelum saya mulai, mungkin bagi teman-teman yang belum kenal saya, ya perkenalkan, saya Ditya Wardana dan saya merupakan dosen dari program studi akuntansi, dan saya akan mengampu mata kuliah akuntansi biaya selama 1 semester ini ya, yaitu kita di 7 pertemuan ya, 7 pertemuan. Pertemuan ke-8 adalah UASnya, seperti itu teman-teman. Oke, jadi untuk perkuliahan ini teman-teman, ini ada kelas hybrid ya sebenarnya ya, tapi karena kebijakan dari kampus selama bulan Ramadan, yaitu 2 kali pertemuan ini kita akan melaksanakan perkuliahan secara online. Jadi saya harap baik teman-teman yang offline dan juga teman-teman yang online tetap dengan komitmennya. Jam 7 sampai jam 9 ini adalah jadwal perkuliahan ya. Jadi saya harap semuanya bisa open camp ya, karena ini ya apa namanya, perkuliahan, jam perkuliahan. Jadi semua wajib on cam ya. Yang tidak on cam otomatis nilai kehadirannya tidak akan sempurna seperti teman-teman yang on cam ya. Jadi kalau yang tidak on cam ya, ibaratnya kalau saya absen bisa aja bilang hadir, setelah itu ditinggal kemana kan saya juga nggak tahu ya kan. Jadi saya memantaunya bahwa teman-teman itu hadir di perkuliahan adalah dengan melihat bahwa teman-teman semua on cam. Itu peraturan pertama ya. Jadi selama 2 kali pertemuan ini ya, itu wajib on cam ya. Kemudian nanti ketika perkuliahan sudah kembali hybrid lagi, teman-teman yang online wajib on cam, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, setelah itu yang kedua teman-teman, struktur dari penilaian ya. Untuk kelas eksekutif ya, struktur penilaian itu ada tiga, jadi ini sudah panduan dari kampus. Jadi saya mengikuti panduan dari kampus. Kehadiran akan mendapatkan porsi 40%, cukup tinggi ya, beda dengan teman-teman yang berada di kelas reguler ya, karena kalau reguler memang dia tidak ada, kasarannya mereka tidak ada fokus lain selain kuliah. Di sini kalian teman-teman karena sambil kerja, jadi ada struktur penilaian yang berbeda. Kehadiran itu mendapatkan nilai 40% ya, dan bobot dari nilai final kehadiran itu adalah 40%. Jadi teman-teman bagi yang eh, hadir dan on cam itu nilai kehadirannya adalah 100.
nilai kehadiran. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman hadir tapi tidak on cam ya, maka nilainya hanya 80 kehadirannya. Jadi kemudian jika teman-teman sakit ya, maka nilainya kehadirannya adalah 75. Oke, tapi kalau teman-teman izin, maka nilai kehadirannya adalah 50. Nah, nilai ini sama dengan standar di teman-teman reguler untuk kehadiran. Ya, jadi saya samakan. Kemudian nilai tugas dan UAS ya, karena teman-teman tidak ada UTS. Tugas dan UAS, tugas itu prosentasenya 30% ya. Kemudian untuk UAS juga 30%. Jadi prosentasenya tidak terlalu jauh teman-teman. Jadi saya harap teman-teman bisa mengikuti perkuliahan dengan baik ya. Tugas-tugas yang saya berikan harap bisa dikerjakan dan dikumpulkan ya. Jadi jangan sampai ada tugas yang terlewat, karena terlewat satu saja berarti teman-teman kehilangan 1 kali 30%-nya. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Dan tugas yang saya berikan di akuntansi biaya, sebelumnya saya sampaikan, tugas di akuntansi biaya ini mungkin cukup banyak teman-teman ya, dalam artian tidak selalu tiap pertemuan ya, kayak pertemuan ini saya tidak akan memberikan tugas, tapi pertemuan selanjutnya mungkin akan ada tugas dikarenakan sesuai dengan judulnya akuntansi biaya, maka kita bakal banyak hitung-hitungan teman-teman. Ya, kita bakal banyak hitung-hitungan, baik itu dari perhitungan bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead pabrik, kemudian juga berkaitan dengan eh, perhitungan harga pokok, mulai job order costing, proses costing, dan lain sebagainya. Nah, jadi saya harap teman-teman bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, karena jika teman-teman bingung di salah satu saja, itu bisa berdampak ke pengerjaan-pengerjaan yang selanjutnya. Kemudian terkait UAS, UAS saya biasanya selalu ini ya, kalau eksekutif biasanya ya take home ya. Jadi nanti di pertemuan ketujuh saya akan memberikan soal. Soal itu adalah untuk untuk UASnya. Jadi nanti di minggu UAS teman-teman tinggal mengumpulkan aja. Yang offline silahkan datang ke kampus untuk mengumpulkan dan tanda tangan ya. Sedangkan teman-teman yang online nanti akan disiapkan Google Form pengumpulannya nanti oleh Mbak Elisia. Nanti saya akan dibantu oleh Mbak Elisia. Oke, teman-teman, untuk terkait dengan kontrak kuliah kita ada yang ingin ditanyakan? Mungkin, atau ada yang mungkin kurang jelas, atau mungkin ada yang belum saya sampaikan, teman-teman mau menanyakan silahkan. Oh ya, untuk UAS saya tidak pernah memberikan soal seperti apa yang dimaksud, sebutkan, jelaskan, tidak pernah ya. Soal UAS saya selalu hitung-hitungannya. Nah, itu biasanya paling banyak 5 soal, cuman 5, nggak banyak. Ya, cuman mungkin jawabannya yang 2 lembar folio, itu aja. Nah, itu Mbak Elisa itu kebetulan mantan mahasiswa saya. Dia tahu untuk akuntansi biaya itu akan seperti apa sama saya. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Cukup bisa dipahami kontrak kuliah kita? Bisa. Oke, Bisa, thank Bapak. you. Oke, nah sebelum kita mulai lagi, nah kalau pertemuan pertama itu banyak ininya ya, banyak intronya ya. Kita absen dulu ya, absen dulu. Jadi di sini ada kelas offline-nya dan ada kelas online-nya juga. Jadi oke, sebentar saya buka maka saya dulu buat absen. Oke, saya absen untuk teman-teman yang ini ya, yang offline dulu ya. Evida Dwi Cahyani ada? Izin, Pak, di grup. Oh, izin. Izinnya apa itu diri? Saya nggak buka grup soalnya. Di rumahnya sedang hujan badai, jadi mati lampu, Pak. Sinyalnya Oke, terganggu. oke. Makasih Mbak Elisia. Oke, Feby Azahra ada? Hadir, Pak. Oke, Mbak Feby ada. Kemudian Jennifer, Jennifer Aulin Wijaya ada?
Tidak ada ya. Matikan kamera sebentar ya. Halo Bapak. Iya, halo. Wah, saya izin matikan kamera sebentar. Nanti saya usahakan untuk on cam lagi. Oke. Ya, terima Kemudian kasih. Meriza Fauzia ada. Hadir Bapak, ada. Oke, siap. Muhammad Amrufillah ada. Hadir, Pak. Oke. Natali Nadine Alodia Jovendri ada. Hadir Pak. Oke. Sagita Nurfadilah Apriliani. Hadir Bapak. Oke. Oke, itu untuk teman-teman yang kelas offline. Sekarang untuk yang teman-teman yang kelas Dea Silvianita ada. Hadir Bapak. Oke. Kemudian Dwi Rohman Yulianto ada. Hadir, Pak. Oke. Intan Nur Aini. Hadir Pak. Oke. Nurmalasari. Izin Pak. Oh, izin. Oke. Terus Riza Dwi Cesar Maulidia. Hadir Pak. Hadir. Oke. Ada yang belum saya absen? Mungkin sudah semua? Oke, kalau gitu. Bentar. Oke, teman-teman, saya share screen dulu ya terkait dengan materi kita pada pertemuan hari ini. Seperti biasa, pertemuan pertama itu materinya itu mayoritas pasti lebih kepada teori ya, jadi mungkin sedikit membosankan. Jadi tapi teori ini perlu teman-teman pahami karena nanti hal ini akan berkaitan juga ya dengan materi-materi selanjutnya. Jadi mereka memang satu kesatuan gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa bisa tetap fokus ya di pembahasan kita meskipun ini pembahasannya masih full teori. Oke, teman-teman, jadi materi kita pada hari ini adalah akuntansi biaya dan siklus akuntansi biaya. Jadi seperti yang memang saya sampaikan tadi ya teman-teman ya, kalau akuntansi biaya itu dia itu merupakan salah satu cabang dari keilmuan akuntansi ya. Teman-teman mungkin sudah mengetahui akuntansi keuangan ya. Kemudian teman-teman mungkin juga sudah tahu akuntansi manajemen ya, dan sekarang ada namanya akuntansi biaya. Nah, ini adalah tiga core utama dari keilmuan akuntansi. Karena untuk yang lainnya itu adalah pengembangan, nanti ada audit dan pajak dan lain sebagainya. Nah, tapi salah satu core utama dari keilmuan di akuntansi ini adalah akuntansi biaya ini teman-teman. Nah, sebelum kita mendalami apa itu yang disebut dengan akuntansi biaya, tentunya kita harus tahu apa yang dimaksud dengan akuntansi keuangan dan apa yang dimaksud dengan akuntansi manajemen ya. Karena akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan mereka itu punya hal yang perbedaan yang cukup lumayan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara akuntansi keuangan teman-teman ya, kalau kita lihat dari segi persamaannya ya, persamaannya antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen, yang pertama adalah kedua jenis keilmuan akuntansi itu merupakan sama-sama sistem pengolah informasi, dia sama-sama menghasilkan informasi keuangan. Nah, itu dia. Ya, kemudian kesamaan yang lainnya adalah dia itu sama-sama sebagai penyedia informasi keuangan. Itu dia. Nah, perbedaannya ini yang cukup banyak. Yang pertama dari pemakaian laporannya. Kalau kita bicara akuntansi keuangan, teman-teman,
ya kan? Dia akan menitik beratkan ya kepada pihak-pihak eksternal. Jadi akuntansi keuangan dia itu menyajikan laporan sebenarnya tujuannya adalah bagi para pihak-pihak eksternal ya kayak pemegang saham, kemudian investor, kreditur ya kan, kemudian misalkan partner, pemerintah, perbankan dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, di mana informasi yang ada di akuntansi keuangan, contohnya seperti laporan keuangan, itu akan digunakan oleh pihak-pihak tersebut dalam mengambil keputusan. Sedangkan kalau kita bicara akuntansi manajemen, ya, nah pemakai laporannya atau akuntansi manajemen ini fokusnya adalah kita menyajikan informasi yang akan digunakan oleh pihak internal. Itu dia. Perbedaannya di sana ya. Jadi kalau akuntansi keuangan untuk pihak eksternal, kalau akuntansi manajemen penyajian laporannya untuk pihak internal. Nah, kemudian terkait dengan standarnya. Kalau kita bicara akuntansi keuangan ya gimana laporan laba rugi ya standarnya seperti itu. Ya, formatnya harus seperti itu, neraca dan lain sebagainya. Sedangkan akuntansi manajemen dia tidak punya standar yang pakem. Dia sesuai dengan kebutuhan internal, dia butuh informasi apa, kita yang sajikan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian juga terkait dengan periode laporan ya. Periode laporan kalau akuntansi keuangan ya biasanya itu bisa bulanan, triwulan ya kan, atau per semester atau tahunan. Tapi kalau akuntansi manajemen ya terserah kebutuhan dari pihak internal seperti apa ya, bisa mingguan, bisa harian dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian apa peran akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Nah, hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah dalam akuntansi biaya teman-teman, prinsipnya itu konsep biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Ya, jadi tidak ada sebuah konsep perhitungan biaya untuk satu konsep yang bisa kita gunakan untuk berbagai macam tujuan, tidak bisa. Ya, karena konsep biayanya itu akan berbeda tergantung tujuannya gimana. Ya, atau bisa teman-teman lihat different cost for different purpose. Tidak ada satu konsep biaya yang bisa kita gunakan untuk semua tujuan dari akuntansi biaya. Nah, itu dia. Nah, kemudian akhirnya hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan itu terlihat dari tujuan akuntansi biaya untuk penentuan harga pokok produk dan juga untuk menentukan nilai dari persediaan. Ya kan? Nah, dalam hal ini kalau kita bicara di akuntansi keuangan berarti terkait dengan penyusunan laporan keuangan yaitu neraca dan laba rugi. Nah, di mana akuntansi biaya ini akan memberikan informasi terkait dengan harga pokok, kemudian perhitungan persediaan, dan informasi lainnya. Nah, itu dia teman-teman. Ya. Nah, sedangkan kalau kita bicara dari akuntansi manajemen, ya, akuntansi biaya ini membantu manajemen untuk menentukan biaya yang seharusnya terjadi dalam menghasilkan satu unit produk. Itu dia. Jadi tujuannya hampir sama, tapi ini ya perhitungannya hampir sama, tapi tujuannya berbeda. Kalau akuntansi biaya untuk akuntansi keuangan adalah dari perhitungan harga pokok dan juga perhitungan dari pengakuan persediaannya, nilai persediaannya itu menggunakan teknik dari akuntansi biaya. Kalau akuntansi manajemen adalah terkait dengan menentukan biaya-biaya yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan satu unit produk. Nah, itu dia. Ya, teman-teman, jadi ada sedikit perbedaannya di sana. Nah, ini ya. Bisa teman-teman lihat di bagian sini ya, ada jembatan ini. Kalau ke kiri berarti kalau ke akuntansi keuangan penentuan harga pokok. Kalau akuntansi biaya ke akuntansi manajemen, perencanaan, pengendalian ataupun pengambilan keputusan terkait dengan struktur biayanya. Nah, perbedaannya di sana. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat ada bagian yang memang menjadi lini dari akuntansi biaya, teman-teman. Nah,
Kemudian teman-teman sekalian, ya terkait dengan akuntansi biaya ini, kita juga perlu memahami ada perbedaan ya dari segi keilmuan akuntansi teman-teman. Biaya dan beban itu memiliki arti yang berbeda. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara biaya, ya kita bicara biaya nih, kita bisa kita bisa menyebutkan atau mendefinisikan secara akuntansi biaya itu adalah pengorbanan yang memang kita keluarkan untuk mendapatkan barang atau jasa yang bisa kita gunakan untuk saat ini sampai dengan masa yang akan datang. Atau gampangnya lagi, biaya itu adalah pengeluaran kita untuk jangka waktu yang panjang, melebihi satu periode akuntansi. Nah, itu dia. Atau bahasa lainnya, ya, biaya itu akan dilaporkan di neraca. Itu dia. Kalau beban, ya, beban itu adalah biaya yang sudah kita terima manfaatnya. Jadi kalau biaya itu pengeluaran kita yang belum kita terima manfaatnya. Itu namanya biaya. Ya. Dan nanti biaya itu secara perlahan-lahan akan kita jadikan beban. Nah, beban itu adalah biaya atau pengeluaran kita yang sudah kita rasakan manfaatnya. Nah, lokasinya seperti yang bisa teman-teman lihat. Kalau biaya pasti kita laporkan di neraca. Kalau kita bicara beban, itu akan masuk di laba rugi. Contohnya seperti yang ada di PPT ya, kalau kita membeli kendaraan sebesar 30 juta, itu biaya. Secara akuntansi, ketika Anda membeli mobil, nominal yang Anda keluarkan untuk membeli mobil tersebut itu dianggap biaya. Dia akan dicatat di aset tetap di laporan neraca. Ya kan? Nah, kemudian aset tetap sesuai dengan konsep dalam akuntansi, dia akan disusutkan tiap bulan. Nah, penyusutannya dari pembelian mobil tersebut, dari aset tersebut, itulah yang disebut dengan beban. Jadi kalau Anda sudah menyusutkan 1 bulan, maka biaya itu akan muncul di laba rugi sesuai dengan yang kita terima ataupun sudah kita rasakan manfaatnya. Bisa dipahami nggak? Kalau bingung saya carikan contoh yang lebih simpel. Perbedaan antara biaya sama beban. Bisa dipahami nggak? Lek bingung ngomong, saya ulangi. Dengan contoh yang lebih simpel. Halo, jelas opo blas? Silakan teman-teman. Sepertinya kok agak bingung. Loh, Kak Nggak apa, Jennifer tadi. Kalau bingung bilang aja, Pak saya bingung. Saya jelaskan ulang, it's okay. Daripada nanti numpuk bingungmu sampai waktu ngerjakan tugas sama ngerjakan UAS, malah dampaknya ke nilaimu nanti. Kalau bingung bilang aja bingung, enggak apa-apa. Agak bingung, Bapak. Agak bingung Agak sih, bingung. Kak. Nah, mending bilang nggak apa-apa, jangan takut, saya nggak gigit, ya. Oke, jadi cara simpelnya lagi itu seperti ini antara biaya dan beban, ya. Misalkan nih, teman-teman kan ada yang ngekos ya, ada yang ini enggak, ada yang ngekosnya itu sekali bayar itu per 3 bulan atau per tahun, ada nggak di sini? Ada? Siapa? Saya, Pak. Itu Mbak Elisha. Contoh simpelnya, misalkan nih ya, Mbak Elisha bayar uang kos ya, bayar uang kos setahun ya. Setahun itu adalah misalkan 12 juta. Nah, 12 juta itu namanya biaya. Kenapa? Karena Mbak Elisha belum menempati kos tersebut. Jadi manfaat atas uang yang dia keluarkan itu belum dia rasakan. Itu namanya biaya. Nah, jadi ketika Mbak Elisha membayar ya kos selama 1 tahun 12 juta, nah itu namanya biaya. Secara akuntansi
itu tidak bisa Anda catat 12 juta langsung di laporan laba rugi, tidak boleh. Dia akan dicatat di neraca. Dia adalah biaya. Kenapa kok biaya? Karena atas pembayaran tersebut Mbak Elisia belum menerima manfaatnya. Dia belum menempati kos-kosan tersebut. Tapi ketika Mbak Elisia sudah menempati kos itu selama 1 bulan, dia kan berarti sudah dia sudah merasakan manfaat atas pengeluarannya itu selama 1 bulan kan. Nah, otomatis beban sebesar 12 juta dibagi dengan 12 bulan, yaitu 1 juta, itu sudah dirasakan oleh Mbak Elisia. Nah, 1 juta itulah yang disebut dengan beban. Ya, sama. Jadi, ibaratnya biaya itu Anda mengeluarkan uang, tapi Anda tidak langsung menerima ataupun merasakan manfaatnya langsung. Itu dia biaya. Kalau beban, Anda bayar, Anda langsung terima manfaatnya. Atau Anda sudah terima manfaatnya, Anda bayar. Itu namanya beban. Nah, sekarang untuk uji pemahaman. Ya, kalau saya bilang listrik, beban apa biaya? Listrik itu beban apa biaya? Beban. Ya, apa Mbak? Beban. Betul apa salah, Pak? Benar, beban. Karena Anda sudah menerima manfaatnya, kemudian Anda langsung bayar. Ya kan? Anda lihat, Anda langsung beli, Anda bayar, beli token, token itu langsung masuk dan Anda langsung merasakan kan pada bulan itu. Nah, itu namanya beban. Kecuali Mbaknya langsung kayak misalkan membayar listrik untuk langsung 3 bulan ke depan. Nah, itu biaya dulu tuh. Sudah dinikmati 1 bulan, baru yang 1 bulan itu menjadi beban. Kalau saya bilang asuransi, beban apa biaya? Biaya. Benar, karena biasanya asuransi itu kita membayarnya lebih dari 1 bulan biasanya. Nah, itu ya. Jadi, kecuali kalau Anda membayarnya dalam bulan yang sama, nah itu ya bisa jadi dia akan menjadi beban. Jadi, pada intinya adalah konsep biaya dan beban. Biaya itu yang pertama, Anda membayar tapi belum menerima manfaatnya secara langsung. Dan biasanya sifatnya biaya itu adalah untuk jangka panjang. Ya, jadi tidak langsung habis di saat itu juga. Kalau beban, pengeluaran kalian itu langsung kalian nikmati saat itu juga. Atau langsung manfaatnya langsung habis pada saat itu juga. Atau dalam 1 bulan yang sama. Itu dia, ya seperti yang ada di PPT saya tadi, yaitu ya, nah ini ya. Dia itu beban, biaya seperti itu. Ciri-ciri lainnya, kalau biaya dia akan dicatat di neraca, kalau beban dia akan dicatat di laba rugi. Nah, kemudian setiap beban adalah biaya, tetapi tidak setiap biaya adalah beban. Karena konsepnya tadi, kalau biaya pengeluaran kita belum kita rasakan, jadi akan terus menjadi biaya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk di sini dulu. Sudah bisa dipahami nggak perbedaan antara biaya dan beban? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, terus selanjutnya. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, ini ada terkait dengan klasifikasi ya dari biaya. Nah, ini yang perlu teman-teman sangat pahami lagi ya, karena klasifikasi biaya ini akan kita bawa sampai pertemuan terakhir. Ya, apalagi biaya variabel, biaya tetap, biaya semi variabel ini yang harus dipahami. Ya. Jadi klasifikasi biaya itu pada intinya itu hampir mirip teman-teman, ya hampir mirip semua. Hanya saja seperti konsep awal tadi, biaya ini kita lihat dari sudut pandang mana.
Nah, kalau berhubungan dengan volume, ya, kalau kita bicara hubungannya dengan volume, teman-teman, ya, di sini berarti kita akan mengenal ada 3 jenis biaya, yaitu ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Itu dia. Biaya variabel, saya selalu menjelaskan, ya, biaya variabel itu adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan naik turunnya volume. Maksudnya volume itu bisa volume produksi atau ada satuan yang yang akan menggerakkan mereka. Ya, atau dengan bahasa lainnya, biaya variabel ini adalah jika kita lihat secara per unit, dia itu jumlahnya tetap. Tapi secara total, dia itu jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan penggunaannya. Itu dia. Nah, kemudian ada lagi yang namanya biaya tetap. Biaya tetap ini, kalau kita lihat grafiknya, dia akan sama. Dia tidak akan peduli dengan hal seperti kita makainya berapa banyak, kita makainya berapa lama, dia tidak peduli. Biaya yang Anda keluarkan akan terus sama. Nah, kalau biaya semi variabel, teman-teman, ya, biaya semi variabel ini nama lainnya adalah biaya campuran. Dalam satu biaya itu ada unsur tetapnya dan ada unsur variabelnya. Nah, dalam hal perencanaan, kemudian juga terkait dengan untuk evaluasi, ya, maka ketika kita menemukan biaya semi variabel, kita harus bisa memisahkan mana yang tetapnya, mana yang variabelnya. Itu dia. Oke, untuk biaya variabel, ada yang bisa ngasih saya contoh selain yang saya tuliskan? Satu jenis biaya variabel. Kira-kira biaya apa? Ayo. Biaya yang berubah-ubah sesuai dengan penggunaannya. Biaya pengiriman? Biaya pengiriman bisa jadi, ya kan? Terus kira-kira apa lagi? Arek mosok arek 11 kono sing iso. Upah tenaga kerja? Upah tenaga kerja, dia variabel sifatnya. Good. Ada lagi? Biaya perlengkapan mungkin, Pak. Beban perlengkapan. Beban perlengkapan dia bisa jadi. Oke, jadi teman-teman, konsepnya yang perlu teman-teman pahami biaya variabel adalah dia itu akan digunakan, dia itu biayanya, ya, jumlahnya secara total, dia itu akan berubah-ubah sesuai dengan penggunaannya. Saya kasih contoh yang simpel adalah bahan baku. Harga 1 unit misalkan nih bahan bakunya adalah kayu misalkan, ya kan? Harga 1 meter kayu misalkan 20.000. Nah, kalau kita bicara per unit, harga kayunya dia itu akan selalu 20.000. Tapi biaya secara totalnya ya tergantung kita gunakan berapa meter kayu. Kalau kita pakai bulan ini 10 meter, ya berarti 20.000 kalikan 10 meter. Kalau bulan depan kita pakai cuman 5 meter, ya berarti 20.000 kalikan 5 meter. Nah, itu adalah sifat dari biaya variabel. Kayak tadi upah tenaga kerja, kenapa bisa menjadi biaya variabel? Kalau kita bicara upah, ya biasanya upah itu beda dengan gaji.
Nah, itu perlu kalian bedakan ya. Upah ini biasanya untuk buruh pabrik biasanya. Ya, yang dimana dibayarnya ini dia punya entah satuannya per jam kek atau per unit kek atau per hari kek dia dibayar berapa, dikalikan dengan satuannya berapa lama dia kerjanya. Kalau satuannya jam, berapa jam dia kerjanya dalam satu bulan. Atau kalau unit, berapa unit yang dihasilkan dalam satu bulan. Kalau misalkan berapa hari dia kerjanya. Nah, upahnya secara standar per jamnya akan terus nilainya sebesar itu. Tapi secara total, dia tergantung penggunaannya. Nah, itu biaya variabel. Kalau biaya tetap, ada yang bisa ngasih contoh enggak? Biaya sewa gedung. Sewa gedung, good. Apalagi? Biaya asuransi, Pak. Asuransi bisa jadi. Terus apalagi kira-kira? Pajak. Hmm? Pajak. Pajak bisa jadi. Nah, kalau melihat sifat biaya tetap, nah kalian bisa menentukan itu biaya tetap apa enggak, itu seperti ini. Ya, dia tidak peduli kamu pakai atau enggak, kamu produksi atau enggak, kamu masuk atau enggak, kamu tetap bayar uang yang sama. Contohnya tadi yang paling mudah adalah sewa gedung. Kenapa? Misalkan nih, Anda sewa gedung ya, Anda misalkan setahun nyewa gedung sebesar misalkan 100 juta. Penyewa tidak peduli apakah gedung itu bakal kamu pakai atau gedung itu nggak kamu pakai, nggak peduli. Kamu tetap bayar 100 juta. Itu namanya biaya tetap. Atau kayak sewa mesin, membeli mesin, ya. Nah, sewa mesin, ya, yang punya mesin nggak peduli mau kamu pakai produksi atau kamu sehari produksinya cuma 10, 20 atau gimana, saya nggak peduli. Kamu tetap bayar segitu. Dia tidak akan berubah sama sekali. Nah, dia kalau secara sifatnya, secara unit dan secara total, dia itu kebalikan dari variabel. Secara total dia akan tetap sebesar itu, secara unitnya dia berubah-ubah tergantung penggunaannya. Jadi kalau Anda mencari biaya tetap per unitnya, nah itu tergantung. Jadi 12 juta, misalkan satu tahun 12 juta ya, tergantung. Misalkan kalau Anda nempatinya selama 12 bulan full, berarti biaya tetap per bulan Anda adalah 1 juta. Tapi kalau misalkan Anda cuma nempatin 10 bulan, maka biaya per bulan Anda, biaya sewa per bulan Anda adalah berapa? Biaya tetapnya 12 juta. Kalau Anda nempatin 12 bulan, ngekos Anda tempatin 12 bulan, berarti biaya tetap per bulan Anda adalah 1 juta. Tapi kalau Anda cuma nempatin 10 bulan, berarti biaya tetap per bulan Anda berapa? Kira-kira. Berapa? 1,2. Good. 1.200.000 rupiah. Jadi totalnya akan selalu sama 12 juta. Tapi kalau secara per unitnya ya tergantung penggunaan Anda berapa. Itu dia. Konsepnya seperti itu. Nah, kemudian kalau biaya semi variabel. Nah, ini agak tricky juga. Bisa macem-macem. Yang biasanya saya itu suka kasih contoh itu adalah biaya listrik. Kalian pernah dengar biaya abonemen enggak? Belum ada. Belum pernah. Nah,
Itu biasanya biaya listrik zaman lawas, jadi ada biaya abonemen, ada biaya penggunaan, atau gampangnya kayak biaya administrasi. Kita nggak pakai listrik, kita tetap harus bayar biaya adminnya atau sewa meterannya sebesar itu. Nah, itu berarti adalah unsur biaya tetapnya. Nah, unsur biaya variabelnya adalah penggunaan kita per bulan itu berapa listriknya. Nah, ketika dalam satu jenis biaya ada jenis yang seperti itu, maka dia adalah biaya semi variabel. Dan dalam rangka perencanaan dan juga pengendalian dan juga evaluasi, maka unsur tetap dan unsur variabelnya itu harus bisa kita pisahkan. Nah, sampai sini biaya variabel, biaya tetap sama semi variabel. Jelas opo blas? Kalau blas saya ulangi, kalau jelas saya lanjut. Jelas, Bapak. Jelas. Oke. Yang lainnya kalau diem saya anggap yes. Ya. Oke. Kemudian next. Nah, ini ya. Kemudian ini yang perlu kalian pahami lagi. Jadi ada jenis biaya atau klasifikasi biaya berdasarkan produk. Ya, berarti kita akan bicara ada yang namanya biaya produksi dan ada yang namanya biaya periodik. Ya, kalau saya ngomong biaya produksi teman-teman, kita cuma berkaitan dengan 3 biaya ini toh. Bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Itu adalah biaya produksi. Sekali lagi, kalau saya bilang biaya produksi, berarti itu cuma ada 3 biaya, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nggak ada biaya lain. Itu dia. Nah, bahan baku berarti itu adalah biaya bahan dari bahan utama. Atau bahan baku itu adalah, nama lainnya adalah bahan baku langsung. Yaitu jumlah penggunaan bahan baku yang bisa kita telusuri nominalnya. Nah, dipisahkan lagi teman-teman. Ribet. Ya, itulah akuntansi biaya. Bahan baku itu dipisahkan, dia itu menjadi 2 jenis. Ada yang namanya bahan baku langsung dan ada yang namanya bahan baku tidak langsung atau bahan penolong. Bahan baku langsung dia diklasifikasikan sebagai bahan baku. Bahan penolong atau bahan baku penolong, bahan baku tidak langsung, dia diklasifikasikan sebagai overhead pabrik. Bedanya di mana? Contohnya seperti ini, bahan baku, mudah ditelusuri. Maksudnya mudah ditelusuri gimana? Untuk membuat sebuah meja, butuh berapa kayu? Bisa ditelusuri dengan mudah. Tinggal dilihat habisnya berapa meter kayu, per meternya berapa, kalikan. Ketemulah bahan baku. Nah sekarang, Anda bisa nggak menghitung kalau meja, misalkan kita menggunakan paku. Per meja mau berapa paku? 1 paku harganya berapa? Bisa ngitung. Ketika tidak bisa ditelusuri, maka dia akan masuk ke biaya tidak langsung, yaitu overhead pabrik. Karena biasanya paku, kalian kan belinya kiloan. Kita nggak tahu 1 kilo itu berapa piece. Nah, itu dianggap biaya bahan baku tidak langsung, dia digolongkan di biaya overhead pabrik. Nah, kemudian biaya tenaga kerja itu juga dibagi jadi 2, ya. Ada tenaga kerja langsung dan ada tenaga kerja tidak langsung. Konsepnya sama. Tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja yang langsung menghadapi produk. Misalkan nih, kalau tadi saya bilang bikin meja gitu ya, berarti tenaga kerja langsungnya siapa? Ya orang yang gergaji, orang yang merakit, orang yang ngecat, orang yang makuin, orang yang ngelem. Nah, dia itu adalah tenaga kerja langsung. Tenaga kerja yang langsung berhadapan langsung dengan produk. Nah, tenaga kerja tidak langsung itu berarti adalah tenaga kerja yang dia secara tidak langsung, dia itu intinya membantu untuk kelancaran proses produksi. Itu berarti tenaga kerja tidak langsung. Misalkan ya, tim utilitas, tim maintenance,
kemudian tim umum atau OB, security pabrik. Nah, itu juga menjadi tenaga kerja tidak langsung. Nah, itu atau supervisor, dia itu menjadi tenaga kerja tidak langsung. Karena dia itu tidak langsung berhadapan dengan produknya. Dan tenaga kerja tidak langsung itu akan digolongkan ke dalam biaya overhead pabrik. Nah, itu dia. Ya. Nah, kemudian teman-teman, ke biaya yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu adalah semua biaya di luar bahan baku dan tenaga kerja langsung yang berkaitan dengan proses produksi. Di dalam biaya overhead pabrik itu ada biaya bahan penolong, ada tenaga kerja tidak langsung, ada biaya-biaya lain. Jadi biaya overhead pabrik itu juga dibilang kumpulan dari biaya tidak langsung perusahaan atau biaya tidak langsung divisi produksi itu tadi. Jadi bisa biaya listrik, biaya air, biaya telepon dan lain sebagainya. Dia akan digolongkan ke dalam biaya overhead pabrik, sewa gedung pabrik, sewa kendaraan pabrik misalkan, kemudian pokoknya berkaitan dengan pabrik. Nah, dia akan masuk ke biaya overhead pabrik, teman-teman. Biaya fabrikasi. Itu biaya produksi. Yang kedua adalah biaya periodik atau biaya non produksi. Jadi ini adalah kalau biaya periodik ya teman-teman ya, itu adalah biaya pendukung. Kalau biaya produksi itu adalah kumpulan biaya yang digunakan untuk proses produksi. Ya, sedangkan periodik itu adalah biaya yang kita keluarkan secara terus-menerus dalam rangka menjalankan sebuah perusahaan. Itu biaya periodik. Jadi dia di luar biaya produksi. Jadi misalkan kayak biaya administrasi, biaya umum, biaya pemasaran, biaya distribusi, kemudian gaji direktur utama, gaji direktur keuangan. Nah, dia itu akan masuk ke biaya periodik, bukan ke biaya produksi. Nah, ini kalau berkaitan dengan produk. Sampai di sini ada dua klasifikasi. Ada yang mau ditanyakan atau enggak? Sudah jelas apa belum? Kalau belum, saya ulangi. Kalau sudah, saya lanjut. Saya belum paham yang biaya produksi, Bang. Biaya produksi. Jadi Mbak Intan dan teman-teman yang lain, ketika kita bicara biaya produksi, ingat 3 jenis biaya. Bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Cuman ada 3 jenis biaya itu aja kalau kita bicara biaya produksi. Nah, kalau kita bicara biaya bahan baku itu dipisah menjadi 2. Ada biaya bahan baku langsung dan ada biaya bahan baku tidak langsung. Atau nama lainnya adalah biaya penolong, bahan penolong. Nah, biaya bahan baku langsung, dia akan tergolong sebagai biaya bahan baku. Saya contohkan tadi, kalau bikin meja, bahan bakunya yang sudah kelihatan jelas adalah kayunya. Kenapa? Karena kayu itu bisa ditelusuri nominalnya. Penggunaannya berapa meter kayu, ya kan? Dikalikan harga per meternya berapa. Ketemulah nilai bahan baku untuk mejanya, ya kan? Nah, sedangkan kalau kita bicara bahan penolong, itu susah untuk kita telusuri nominalnya dari sebuah produk. Misalkan untuk satu meja, berapa paku yang bakal kita pakai. Itu kan untuk menelusuri itu susah. Kalau sudah ketahuan, tiap meja itu kita pakai 20 paku. Oke, per pakunya nominalnya berapa? Gimana menelusuri harga per paku? Sedangkan biasanya kalau kita beli paku, itu kita biasanya belinya dalam bentuk kiloan. Kecuali Anda mau ngitung 1 kilo itu isinya berapa paku, enggak apa-apa. Itu pasti akan membutuhkan waktu yang lama, ya kan? Nah, ketika jenis biaya bahan bakunya seperti itu, maka dia disebut dengan digolongkan sebagai bahan penolong. Dan bahan penolong itu termasuk dalam golongan biaya overhead pabrik. Nah, kemudian ada biaya yang kedua, yaitu ada namanya biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja ini juga dibagi menjadi 2.
ada biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Kalau biaya tenaga kerja langsung itu adalah upah tenaga kerja yang langsung menghadapi produk. Jadi kayak bagian yang gergaji, yang ngecat, yang merakit, kemudian yang packing, nah itu adalah biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan kalau biaya tenaga kerja tidak langsung, dia itu tidak langsung menghadapi produk. Tapi dia itu membantu kelancaran dari proses produksi. Misalkan kayak orang yang memperbaiki mesinnya, maintenance-nya, ya. Kemudian tim umum atau tim yang bersih-bersih bagian pabriknya, security yang menjaga pabrik. Nah, itu kan dia membantu kelancaran proses produksi, ya, tapi tidak secara langsung dia menghadapi produk. Nah, ketika sifat tenaga kerjanya seperti itu, maka dia akan termasuk dalam golongan biaya tenaga kerja tidak langsung, yang dimana biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan bagian dari biaya overhead pabrik. Sehingga bisa disimpulkan biaya yang ketiga, yaitu biaya overhead pabrik, itu adalah kumpulan dari semua biaya fabrikasi lainnya. Biaya listrik pabrik, biaya air pabrik, biaya telepon pabrik, ya kan, sewa gedung pabrik, asuransi pabrik. Nah, semuanya itu akan masuk di dalam biaya overhead pabrik. Nah, intinya sekali lagi kesimpulannya biaya produksi itu cuma ada 3. Bahan baku, tenaga kerja, sama overhead pabrik. Bahan bakunya itu adalah bahan baku langsung, tenaga kerjanya itu adalah tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah biaya overhead yang merupakan kumpulan dari semua biaya tidak langsung dari perusahaan, lebih ke arah produksinya, bukan perusahaan secara keseluruhan. Itu ya. Bisa dipahami atau masih bingung? Yang lainnya aman? Dipahami, Pak. Oke, good. Kalau yang biaya periodik bisa dipahami ya. Kalau biaya periodik itu ya intinya biaya yang untuk menjalankan perusahaan. Kalau tadi biaya produksi kan 3 biaya itu untuk produksi toh. Tapi kalau biaya periodik itu untuk menjalankan semua aktivitas perusahaan selain produksi. Jadi kayak gaji direktur utama, gaji direktur keuangan, manajer keuangan, ya kan, satpam gedung pusat, tim umum gedung pusat. Nah, kayak gitu-gitu itu dia akan masuk ke biaya periodik. Biaya listrik gedung pusat, nah dia akan masuk ke biaya periodik. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, kemudian nah ini ya. Kalau kita bicara terkait dengan entitas manufaktur ya, ini salah satu yang menyebabkan dia kompleksnya juga. Kalau kita bicara perusahaan jasa, dia rata-rata tidak punya persediaan barang, teman-teman. Dia tidak punya persediaan fisik kalau jasa, ya, kecuali dia itu kayak misalkan untuk beberapa jenis jasa mungkin ada, gitu ya. Jadi misalkan kayak apa, dia lebih ke perlengkapan, gitu ya. Misalkan ada ATK dan lain sebagainya. Nah, kalau dagang, dia cuma punya satu jenis persediaan, yaitu persediaan barang dagang. Itu kalau kita bicara entitas dagang, teman-teman. Ya. Tapi kalau kita bicara entitas manufaktur, teman-teman, ya. Entitas manufaktur, nah ini dia. Dia itu punya 3 jenis persediaan yang ada di perusahaan manufaktur. Pertama ada persediaan bahan baku, kemudian ada persediaan barang dalam proses, dan ada persediaan produk jadi. Dan semua ini, tahap-tahap persediaan ini teman-teman, ini akan ada pengakuan harga pokoknya, bayangkan. Seribet itu sebenarnya entitas manufaktur. Karena itulah nanti praktek-praktek kedepannya kita itu lebih banyak ke perusahaan sektor manufaktur, karena sektor manufaktur dia itu yang paling ribet. Kalau entitas dagang simpel, sekali lagi, Anda beli barang, harga kulaknya berapa, ya sudah, harga kulaknya berapa itulah, kemudian saya mau untung berapa, selesai. Dijual, beres.
Nah, kalau proses manufaktur, pertama kita beli bahan baku tuh. Nah, dari pembelian bahan baku, kita harus mengakui itu nilai persediaan bahan baku kita berapa. Pernah dengar metode FIFO-LIFO average enggak? Nah, Pak. Pernah ya. Yang lainnya, terutama yang laki-laki yang saya tidak pernah mendengar suara indahnya sama sekali ini. Yang cewek-cewek sudah ada yang ngomong-ngomong, sing laki anteng, meneng turu. Ayo, yang laki, pernah dengar nggak FIFO-LIFO average? Ah, Hah? ah, Pernah. Laki lainnya? Belum, Mbak. Belum. Nah, belum ngomong belum. FIFO-LIFO average ya, itu adalah teknik dalam pengakuan persediaan bahan baku ya melalui teknik kartu persediaan. FIFO, first in, first out. Barang yang kita beli pertama itu yang kita keluarkan pertama kali. Ada metode LIFO, last in, first out. Barang yang terakhir masuk, dia yang akan pertama kali kita keluarkan. Atau metode average, metode rata-rata. Nah, kita mau pakai yang mana? Ya kan? Itu dalam rangka untuk menentukan harga pokok persediaan kita berapa. Nah, kemudian persediaan bahan baku tuh, dia itu bakal dipakai untuk proses produksi. Nah, proses produksi itu tidak selalu selesai di akhir bulan. Ada yang selesai dan ada yang masih work in process. Nah, yang work in process itu bakal kita nilai tuh. Barang persediaan dalam proses ini nominalnya kalau diuangkan sudah berapa. Nah, kita hitung lagi tuh di akuntansi biaya. Nah, kalau persediaan produk jadi, ketika sudah jadi, nah kita hitung lagi harga pokoknya dari barang jadi berapa. Nah, dari situlah kita baru akan menghitung harga jualnya berdasarkan dari produk yang sudah jadi. Nah, seribet itu teman-teman. Itu akan kalian lakukan perhitungannya nanti ketika kalian mendapatkan materi proses costing. Kalian akan menghitung dari persediaan bahan baku, kemudian ke work in process, kemudian ke produk jadi. Ya, dan itu nanti kita ketemunya pas offline kemungkinan. Ya, karena kalau online saya yakin teman-teman banyak bingungnya daripada pahamnya. Nah, karena kalau online gini rata-rata wis ngantuknya cepat. Biasanya gitu. Ngantuknya cepat ya kan. Terus godaannya banyak. Saya yakin ini mungkin ada di kamar, kasurnya sudah menggoda-goda untuk ayo sini dang tidur gitu ya. Mungkin ada yang deket TV, TV-nya sudah mulai menggoda untuk segera ditonton dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Oke, itu teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara entitas manufaktur, seribet itulah kita untuk perhitungan biayanya. Karena itulah akuntansi biaya itu bakal terasa banget kalau kita memang mengaplikasinya ke sektor manufaktur. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan juga teman-teman. Setiap produk jadi ya dia itu didasari oleh 3 biaya ini. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman. Ya. Jadi kalau kita bicara biaya produksi, kita itu selalu bicara 3 biaya ini toh. Jadi kalau saya sudah bilang biaya produksi, pasti nggak akan jauh dari 3 ini. Biaya bahan baku utama. Nah, bahan utama yang dapat ditelusuri langsung ke produk. Kayu untuk mebel contohnya. Ya, kemudian teh untuk teh botol misalkan. Ya, kaca untuk teh botolnya misalkan. Ya kan? Kemudian pada intinya adalah bahan baku yang bisa sangat mudah kita telusuri. Ya, upah tenaga kerja langsung, nah seperti yang saya bilang tadi, ya, dia upah bagi pekerja yang mengolah langsung bahan bakunya. Ya kalau di mebel tadi tukang kayunya, ya kan, yang motong, yang merakit, yang pernis misalkan, ngecat misalkan,
yang maku, yang ngelem. Nah, dia langsung berhadapan dengan produk. Kemudian ada biaya overhead pabrik, yaitu kumpulan dari biaya produksi tidak langsung. Nah, ini saya bilang tadi, ada bahan penolong, pekerja tidak langsung, dan utilitas pabrik, apapun itu bentuknya. Nah, jadi ini adalah elemen dasar dari biaya produksi, teman-teman. Jadi kalau misalkan saya bilang, coba hitung biaya produksinya, fokusnya ketiga biaya ini toh. Biaya di luar ini nggak usah dipikirin, karena saya mintanya adalah biaya produksi. Kalau saya bilang total biaya, baru biaya produksi dan biaya periodik dimasukkan. Itu ya teman-teman ya. Oke, nah ini teman-teman ya, elemen dari produksi kalau kita kelompokkan ya berdasarkan fungsinya dalam proses ini ya, dalam proses transformasi produknya ya, atau dalam proses produksinya. Nah, itu ada yang disebut dengan biaya utama. Biaya utama itu adalah biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja. Dia itu disebut dengan prime cost atau disebut dengan biaya utama. Ya kan? Yaitu komponen utama yang mudah didistribusikan ke masing-masing unit produk. Itu disebut dengan prime cost, teman-teman. Yaitu gabungan dari biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi biaya langsung, biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung itu disebut dengan biaya utama. Ya kan? Karena kenapa disebut seperti itu? Karena dia komponen utama yang mudah didistribusikan ke masing-masing unit produk. Nah, kalau biaya biaya yang dikeluarkan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi, ya konteksnya maka disebut dengan biaya konversi. Ya, jadi biaya konversi itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Itu dia. Ya, jadi biaya tenaga kerja langsung dan BOP itu disebut dengan biaya konversinya. Ya, nah itu teman-teman. Jadi ini ada istilah biaya utama. Jadi kalau misalkan, hitung biaya utamanya. Berarti kalau saya bilang hitung biaya utama, berarti adalah bahan baku dan tenaga kerja langsung. Kalau saya bilang hitung biaya konversi, berarti itu adalah biaya tenaga kerja langsung dan BOP. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah ada istilah biaya lagi. Nah itu dia. Nah, kemudian ini adalah siklus dari arus biaya, teman-teman. Secara secara proses produksi, alur biaya itu akan seperti ini, teman-teman. Ya, yang pertama adalah ada biaya pabrik. Nah, itu dia. Ya, kalau kita bicara biaya pabrik, teman-teman, ya, biaya pabrik. Nah, ini ya, dia adalah total pengeluaran produksi periode berjalan. Ya, ada bahan baku, tambah tenaga kerja, tambah overhead pabrik. Ya kan? Nah, biaya produksi ini sebenarnya hampir mirip kayak biaya pabrik. Tapi biasanya teman-teman, dalam perusahaan biasanya ada biaya persediaan awal dan ada persediaan akhir. Nah, jadi biaya produksi itu adalah ketika juga ditambahkan dengan persediaan awal, ya, persediaan awal ditambah dengan biaya produksi sekarang, ya kan? Kemudian ada juga biaya biaya produksi, saldo biaya produksi air. Nah, itu dia akan menjadi biaya produksi saat ini. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi di sini ada biaya pabrik dulu, kemudian ada biaya produksi. Nah, itu dia. Ya, dari biaya produksi dia akan menjadi harga pokok produksi, ya kan, atau cost of good manufacture. Ya, itu dia. Biaya produksi yang sudah selesai dan diserap oleh produk jadi, itu adalah harga pokok produksinya. Jadi dari biaya pabrik kita jadikan biaya produksi, dari biaya produksi itu akan menjadi harga pokok produksi. Setelah harga pokok produksi akan menjadi harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Ya, harga pokok dari produk jadi yang akhirnya akan kita jual. Nah, itu teman-teman. Nah, ini adalah siklus arus biayanya.
Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Bisa dipahami alur biayanya? Jadi ini saya ulangi lagi ya, biaya pabrik ini adalah pengeluaran bahan baku tambah tenaga kerja tambah overhead pada periode sekarang. Ya, kemudian biaya produksi ya itu biaya dikeluarkan dalam proses produksi selama satu periode, yaitu biaya pabrik tadi ditambah dengan biaya-biaya yang sudah diserap persediaan produk dalam proses akhir di periode sebelumnya. Itu dia. Ya, itu adalah biaya produksi. Kemudian dari biaya produksi ada harga pokok produksi. Akhirnya, ya, kalau harga pokok produksi berarti biaya-biaya yang diserap produk jadi dan sudah selesai selama satu periode tersebut. Ya, jadi besarnya harga pokok produksi itu adalah total biaya pabrik ditambah persediaan dalam proses awal dikurangi dengan persediaan produk dalam proses akhir. Itu rumusnya. Nanti akan lebih detail ketika waktunya kita ada hitung-hitungannya. Lupa, tadi kok Bapak bilang di awal-awal biaya produksi cuma bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Ya, benar. Itu adalah unsur-unsur untuk menghitung biaya produksi. Tetapi seperti yang saya sampaikan, bahwa ketika ada persediaan barang dalam proses awal dan ada persediaan barang dalam proses akhir, maka teman-teman biaya produksinya itu harus dihitung dengan menyesuaikan adanya data persediaan barang dalam proses awal dan data pada persediaan barang dalam proses akhir. Kalau persediaan dalam proses awal 0, persediaan barang dalam proses akhir 0, ya berarti biaya produksinya ya bahan baku tambah tenaga kerja tambah overhead, sudah. Jadi biaya produksi. Nah, kalau harga pokok penjualan tadi, ya dia adalah harga pokok dari produk jadi yang terjual. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan apa enggak? Sudah cukup jelas biaya pabrik itu kayak gimana, biaya produksi itu gimana, harga pokok produksi itu ya apa, beban pokok penjualan gimana. Harus tahu bedanya. Perlu contoh Pak jadi ya. Perlu contoh? Iya, mungkin biar agak paham. Oke, biaya pabrik. Seperti yang saya sampaikan tadi, biaya pabrik itu adalah 3 biaya. Bahan baku, tenaga kerja, langsung dan overhead. Itu namanya biaya pabrik. Biaya produksi ya, itu biaya pabrik tadi ditambah dengan kalau ada persediaan barang dalam proses awal ataupun ada akhir. Nah, maka biaya pabrik tadi harus disesuaikan dengan adanya data persediaan awal dan persediaan akhir dari barang dalam proses tersebut. Namanya biaya produksi. Contoh, kalau biaya pabriknya bahan bakunya 10.000, tenaga kerjanya 20.000, overheadnya itu 20.000, berarti biaya pabrikmu berapa? 50.000. Tuh. Ya. Nah, kalau kita bicara biaya produksi, ya, berarti di sini adalah Jadi di sini adalah biaya pabrik tadi yang 50.000 ditambah dengan biaya-biaya lain yang diserap pada persediaan produk dalam proses akhir di periode sebelumnya. Jadi kalau periode sebelumnya itu ada persediaan barang dalam proses akhir, dia kan akan kita proses pada saat yang sama dengan proses produksi saat ini. Nah, itu akan dijumlahkan. Misalkan kalau persediaan akhir bulan kemarin, barang dalam proses bulan kemarin itu ada 20.000, ya, maka biaya produksi kita pada pada saat ini adalah
Tadi berapa saya bilang 50.000 ya? 50.000 ditambah dengan 50.000 saat ini. Berarti biaya produksi kita adalah 100.000. Simpelnya seperti itu. Ya. Nah, tapi ketika perusahaan itu baru pertama kali melakukan proses produksi, dia itu nggak bakal punya persediaan produk dalam proses. Jadi jumlah biaya produksinya sama dengan biaya pabriknya. Berarti tetap akan 50.000. Yang menjadi ribet biaya produksinya adalah kalau dia punya persediaan produk dalam proses akhir di periode sebelumnya. Dia otomatis akan dilanjutkan prosesnya pada bulan ini, ya kan? Nah, otomatis dia akan ditambahkan pada biaya produksi yang terjadi pada bulan ini. Sampai sini dulu bisa dipahami enggak? Biaya pabrik, biaya bahan, misalkan bahannya 10.000, tenaga kerjanya 20.000, tambah overhead-nya 20.000. Berarti dia biaya pabrik itu adalah 50.000. Biaya produksi bisa jadi sama dengan biaya pabrik, 50.000. Kalau dia tidak ada barang dalam proses akhir di periode sebelumnya. Tapi kalau dia punya barang dalam proses akhir dari periode sebelumnya, maka jumlahkan. Itulah yang akan menjadi biaya produksi kita saat ini. Bisa dipahami dulu 1 sampai 2. Paham, Pak. Dipahami, Pak. Oke. Yang ketiga berarti adalah dari biaya produksi ini, ya kan, ditambah dengan persediaan barang jadi, ya. Jadi kalau kita bicara harga pokok, ya, maka di situ adalah besarnya harga pokok produksi itu adalah total biaya pabrik, ya, atau biaya produksi ditambah dengan persediaan dalam proses awal dikurangi dengan persediaan produk dalam proses akhir. Dia akan menjadi harga pokok produksi. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah harga pokok penjualan. Nah, ini adalah harga pokok dari produk yang dijual. Ya. Nah, mungkin kalau masih bingung, oke, enggak apa-apa. Mungkin agak berkabut sedikit, enggak ada masalah. Mungkin setelah ini bisa lebih paham. Nah, ini ya teman-teman ya. Karena itu kalau kita bicara akuntansi biaya ya, dan di sektor manufaktur kita akan punya tahapannya untuk menyusun laba rugi itu cukup panjang. Kita harus punya laporan harga pokok produksi, kemudian dari laporan harga pokok produksi bisa kita susun laporan untuk harga pokok penjualan, kemudian dari harga pokok penjualan kita bisa menyusun laporan laba rugi. Jadi mereka saling terkait. Terus pengaplikasiannya kayak gimana sih Pak? Kok saya bingung? Ini dia. Langkah 1, menghitung harga pokok produksi. Nah, contohnya ini, bahan baku 450.000, tenaga kerja 300.000, ya, overhead pabrik 207.000. Itu total biaya produksi saat ini. Ya, total biaya produksi saat ini. Ketika ada barang dalam proses awal sebesar 10.000, ya kan? Kemudian ada barang dalam proses akhir sebesar 14.000, maka 957.000 yaitu dari biaya produksi kita saat ini, ya, ditambah dengan barang dalam proses awal. Berapa? 10.000. Jadi dia 967.000 dikurangi dengan barang dalam proses akhir 14.000. Jadilah harga pokok produksi kita adalah 953.000. Bisa dipahami dulu. Ini biaya pabrik yang tadi saya bilang. Bahan baku ditambah tenaga kerja langsung tambah overhead pabrik. Ini biaya pabrik. Nah, ya. Kemudian jadikan biaya produksi, ya. Kemudian dia akan menjadi harga pokok produksi. Nah, dengan kita menambah dan mengurangi barang dalam proses awal dan barang dalam proses akhir.
jadilah harga pokok produksinya. Sampai sini bisa dipahami? Kalau belum, Dipahami, tidak apa-apa, saya Bapak. kasih. Oh, bisa. Oke, kalau bingung ngomong ngorek ya, karena konsep ini bakal kita bawa terus. Oke, kalau bisa dipahami. Nah, dari menghitung harga pokok produksi, nah ini dia. Persediaan barang jadi awal berapa? 100.000 ditambah dengan harga produksi. Ya, harga pokok produksi 953.000. Jadilah barang tersedia untuk dijual sebesar 100.000 tambah 953.000, yaitu 1.053.000 dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir, ketemulah 150.000 di sini ya. Maka 1.053.000 dikurangi 150.000 jadilah harga pokok penjualan sebesar 903.000 rupiah. Itu keterkaitannya. Anda harus menghitung biaya produksi dulu untuk bisa menghitung harga pokok produksi. Oke, kemudian Anda harus menghitung harga pokok produksi dulu, baru Anda bisa menghitung harga pokok penjualan. Dari harga pokok penjualan, barulah kita bisa menghitung laba kotor kita. Pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan, ya, akhirnya sebesar laba kotor kita sebesar 457.000. Total biaya operasional kita 330.000. Maka 457 kurangi 330.000 adalah sebesar 127.000 rupiah. Nah, ini adalah siklus dari akuntansi biaya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Kita harus tahu dulu penggunaan bahan baku kita berapa, tenaga kerja langsung kita berapa, overhead pabrik kita berapa, jumlahkan, kita akan menemukan biaya produksi. Kemudian kita lihat, ada nggak barang dalam proses awal? Kalau ada, jumlahkan. Ya kan? Kemudian di akhir produksi, di akhir bulan, ada nggak barang dalam proses yang masih tersisa, ya, masih menjadi barang dalam proses, bukan barang jadi, ya. Dia kalau masih ada saldo barang dalam prosesnya, maka Anda kurangi barang dalam proses akhir, ya. Jadi biaya produksi ditambah barang dalam proses awal, kurangi barang dalam proses akhir, jadilah harga pokok produksi. Kemudian kalau sudah tahu harga pokok produksi, kita bisa menghitung harga pokok penjualan. Nah, bedanya kalau yang di sini kita pakai persediaan barang dalam proses. Kalau di sini yang kita hitung berdasarkan barang jadi. Jangan sampai keliru. Ya. Nah, rumusnya seperti ini, ketemulah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan bisa kita gunakan untuk menyusun laba rugi. Terlihatnya simple, tapi yang sulit itu adalah tahap awal ini sama tahap ini. Ya, terutama tahap ini. Karena disinilah Anda harus menghitung biaya produksi. Nah, menghitung biaya produksi ini ribet. Nah, nanti kita yang akan banyak itu adalah bagaimana cara menghitung ini. Kita akan nanti di materi-materi selanjutnya, teman-teman, nanti kita akan menghitung bahan baku. Bagaimana kita melakukan pencatatan bahan baku ketika bahan baku itu kita beli, ketika bahan baku itu kita gunakan, dan bagaimana cara kita mengakui harga pokok dari sebuah bahan baku. Itu yang akan kita pelajari nanti di materi selanjutnya terkait dengan akuntansi bahan baku. Kemudian kita akan belajar lagi tuh akuntansi tenaga kerja. Ya, bagaimana pencatatannya ketika tenaga beban itu keluar, ya kan? Kemudian mana yang biaya yang bakal menjadi tenaga kerja langsung, mana yang bakal menjadi biaya tenaga kerja tidak langsung atau biaya overhead pabrik, ya kan? Terus bagaimana kita bisa mengklasifikasikan biaya-biaya tersebut. Nah, nanti akan kita pelajari. Kemudian yang paling ribet dari semua jenis biaya itu adalah overhead pabrik.
Nah, ini overhead pabrik ini yang mungkin kita bakal agak lama. Ya, jadi kita akan mengenal biaya overhead pabrik dan kemudian kita akan mengenal yang namanya biaya overhead pabrik departementalisasi. Ribet. Bahan baku dan tenaga kerja langsung, jujur, saya rasa tidak akan terlalu ribet ya teman-teman ya. Tapi kalau overhead pabrik, nah ini yang ribet. 3 ini sudah selesai teman-teman, kita baru akan masuk ke job order costing. Kemudian kita belajar proses costing. Ketika saya bilang costing, berarti di sini adalah teknik untuk menghitung harga pokok. Nah, disitulah kemampuan kalian setelah mengetahui akuntansi bahan baku gimana, akuntansi tenaga kerja langsung gimana, akuntansi overhead pabrik gimana, kita aplikasikan ke teknik-teknik perhitungan harga pokoknya. Nah, itu teman-teman, jadi kemungkinan besar setelah ini materi kita bakal banyak hitungan-hitungannya. Gitu. Oke, dari awal sampai sini, teman-teman, ada yang mau ditanyakan enggak? Jadi ini ya, saya kasih ada kata-kata ya, akuntansi biaya bukan sekedar laporan, melainkan dia adalah sebuah blueprint dari profitabilitas. Di mana di sini kita tuh harus bisa memahami arus fisik dari biaya bahan mentah hingga menjadi produk jadi, yang dimana itu bisa memungkinkan kita untuk menekan inefisiensi, mengendalikan biaya, dan mengoptimalkan harga jual. Nah, inilah peran akuntansi biaya, teman-teman. Dan menurut saya, akuntansi biaya ini cukup ribet kalau teman-teman tidak paham apa itu biayanya. Dan biaya itu termasuk biaya apa? Dia diklasifikasikan sebagai biaya periodik atau biaya produk. Dia sifatnya variabel, dia sifatnya tetap, atau dia sifatnya semi variabel. Kalau Anda masih tidak paham konsep biaya-biaya tersebut, pasti kalian nanti ke depannya bakal kebingungan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Silakan teman-teman kalau ada yang masih belum paham atau ada pertanyaan atau mau didiskusikan sebuah problem juga boleh. Kalau dirasa sudah bisa dipahami semua, ya berarti untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Jadi ini masih kesempatan kalian untuk bisa memahami dulu ya terkait dengan dasar-dasar dari akuntansi biaya, ya kan? Karena mulai minggu depan itu kita sudah bakal hitung-hitungan. Karena minggu depan kita bakal bicara akuntansi dan pengendalian biaya bahan. Itu adalah untuk pertemuan yang kedua. Ya, saya takut menggabungkannya, takutnya nanti adalah biaya bahan aja nanti kalian sudah kebingungan. Kalau saya tambahkan dengan biaya tenaga kerja, wah bisa pusing nanti. Kalau yang ini karena dia cuma full teori, jadi saya gabungkan akuntansi biaya dan konsep biaya, kemudian dengan siklus akuntansi biayanya. Sudah? Dirasa cukup? Cukup, Bapak. Cukup, Bapak. Oke, kalau memang sudah bisa dipahami dan sudah cukup, itu adalah materi kita pada pertemuan hari ini teman-teman terkait dengan dasar dari akuntansi biaya dan siklus dari akuntansi biaya seperti apa. Nanti minggu depan kita sudah akan masuk ke
akuntansi dan pengendalian untuk bahan bakunya ya. Nah, di situ kita akan mulai sedikit ada hitung-hitungannya. Jadi saya harap minggu depan teman-teman bisa lebih aktif. Kalau memang bisa mudah dipahami, ya alhamdulillah. Kalau memang nggak paham, saya harap teman-teman jangan malu untuk bertanya. Itu aja ya, daripada nanti seperti kata pepatah sesat di jalan nanti. Oke, dari saya itu aja sepertinya Mbak Elisha. Monggo saya kembalikan ke Mbak Elisha. Baik, terima kasih Pak Ditya untuk perkuliahan pada malam hari ini, dan juga terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan di nanti hitung-hitungannya. Terima kasih Pak Ditya, terima kasih teman-teman. Ya, sama-sama. Selamat malam dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Oke, terima kasih Mbak Elisha. Terima kasih Pak Terima Ditya. kasih Terima kasih Mbak Bapak. Alicia. Sama-sama. Terima kasih Pak Ditya, terima kasih Mbak Elisa. Selamat malam. Sama-sama.